Nah, kali ini saya sudah beli STB Mikul lagi, tapi ini beda dari seri K5 yang udah pernah saya bahas sebelumnya. Sudah hybrid TV dan speknya hampir sama dengan seri K5 yang sebelumnya. Kira-kira gimana spek dan performanya? Apakah ini lebih layak dibandingkan dengan seri K5? Dan apa harganya lebih murah? Tonton terus video ini biar nggak ketinggalan info pentingnya. Halo boys, balik lagi di channel YouTube Tamtam Boys, channelnya parabola dan gadget. STB Mikul seri M8S Plus ini memiliki dus dengan warna dominan biru, berbeda dengan seri K5 yang sebelumnya. Kalau dicek di bagian bawah, ini ada tulisan atau keterangan dari spek M8S Plus ini. Androidnya sudah versi 9.0 atau Android Pie, dilengkapi dengan quad-core CPU dan 5-core GPU. Kualitasnya sudah 4K, support HDR juga. Ini tulisannya sama seperti dus yang seri K5 sebelumnya. Jadi secara spek kayaknya nggak jauh beda ya sama yang seri K5. Kalau cek di bagian belakangnya, ini ada detail spek dari Mikul M8S Plus. Kurang lebih sama persis dengan spek yang seri K5. Cuman bedanya kalau M8S Plus ini pakai ARM Cortex A53. Sedangkan yang seri K5 itu pakai ARM Cortex A55. Jadi secara CPU masih tinggi yang seri K5. Terus untuk spek WiFi di dus yang M8S Plus ini tidak tertulis speknya seperti di dus yang K5. Oke, sekarang kita cek kelengkapan apa aja yang didapatkan pas beli M8S Plus ini. Pembelian STB Mikul M8S Plus, kita akan dapatkan satu set-top box-nya, satu buah remote, satu buah kabel HDMI, yang mungkin ini panjangnya sekitar 1 meteran lah. Dan juga ada satu power adapter dengan outputnya 5 volt 2 ampere. Dan yang terakhir ada buku manualnya. STB Mikul ini ketebalannya sedikit lebih tipis dibandingkan Mikul yang K5. Secara bentuk juga berbeda. Kalau seri K5 bentuknya kotak persegi, kalau M8S Plus ini bentuknya ada melengkung di bagian sisi depannya. Jadi bukan kotak persegi lagi. Ini ada tulisan Hybrid TV 4K di bagian atasnya. Bagian bawah ada beberapa lubang ventilasi dan 4 kaki kecil untuk dudukannya. Cuman ini belum anti-slip ya, jadi mudah banget kegeser kalau di permukaan yang licin. Terus ada tulisan Made in China. Di bagian pinggir kanan dan kiri ini polosan, tidak tersedia port apapun. Soalnya semua port ditaruh di bagian belakang. Nah, di bagian belakang ini ada banyak macam port. Kita mulai dari yang sebelah kiri dulu. Paling kiri ada port DC input buat sambung ke listrik. Sebelahnya ada port USB 3.0. Lalu ada port LAN Ethernet buat sambung ke internet pakai jaringan LAN. Ada port HDTV atau HDMI untuk ke TV. Ada lagi satu port USB, tapi ini yang USB 2.0. Dua port USB ini udah cukup ya, bisa buat sambung flash disk, hard disk, atau mouse dan keyboard juga. Bisa juga dikombinasikan pakai USB hub, jadi port USB-nya bisa lebih banyak. Ada port AV buat sambung ke monitor atau TV yang masih RCA. Untuk sambungannya nggak bisa pakai kabel RCA to RCA seperti ini ya. Tapi kalian pakai kabel jack 3,5 mm to RCA, bisa yang 3 warna atau yang 2 warna seperti ini. Nah, nanti ujung RCA-nya ini kita sambung ke monitor atau TV tabung. Kalau yang 2 warna seperti ini, yang putih ya kita sambungkan ke putih, yang merah kita sambungkan ke merah. 2 kabel ini udah cukup ya, jadi nggak perlu yang warna kuning. Nanti ujung RCA-nya kita sambung ke monitor atau TV tabung. Dan terakhir ini ada port antena input. Ini untuk antena UHF atau antena digital. Jadi ini buat nonton siaran digital di VB-T2. Terus saya cek lagi sudah nggak ada port untuk antena parabola. Jadi Mikul M8S Plus ini support siaran digital di VB-T2 dan Android Box saja. Tidak support untuk siaran parabola di VB-S2. Berbeda sekali dengan seri K5 yang itu support ketiganya sekaligus. Kalau untuk remote dari Mikul M8S Plus ini sama persis dengan Mikul yang K5. Total ada 45 tombol yang ada di remote-nya. Terus ini juga pakai baterai dengan ukuran AAA 2 biji ya.
Yang paling penting ini ada tombol untuk aplikasi, terus ini ada tombol untuk menu, dan ini adalah tombol untuk ke berandanya. Bodinya memang sama persis kayak remote dari ini ya, set-top box atau remote dari receiver parabola. Lebih mirip kayak remote-nya Skybox. Jadi nggak terkesan kayak remote set-top box Android. Mi-Cool M8s Plus ini tidak dilengkapi dengan slot micro SD seperti yang seri K5. Jadi kita nggak bisa upgrade penyimpanan internal dari STB ini. Oke, langsung aja kita nyalakan Mi-Cool-nya dan cek gimana performanya. Saat booting awal, ini muncul logo dari Mi-Cool dan sistem operasi Android. Terus langsung masuk ke tampilan UI dari Mi-Cool M8s Plus. Tampilan UI ini sangat-sangat sederhana sekali, jadi terkesan seperti STB Android dengan harga yang murahan. Ya, harga 200-300 ribuan lah. Kalau harga 200-300, tampilan UI masih bagus sih dibandingkan yang ini. Jadi ini tampilannya kurang ya menurut saya. Tapi ini preferensi saja ya, jadi tiap orang bisa beda-beda seleranya. Dengan background yang warna putih polos, ini persis seperti tampilan UI dari seri K5. Ada tulisan besar M8s Plus di bagian kiri dan penunjuk waktu di bagian kanannya. Bagian tengah ini ada shortcut dari beberapa aplikasi yang sudah terpasang. Ini juga bisa kita hapus dan juga tambah shortcut yang baru. Bagian paling bawah ada menu TV Center, Explore, Apps, Setting, dan Web. Mi-Cool M8s Plus ini juga bisa dipakai untuk screenshot. Caranya mudah, kalian tekan aja tombol power on off yang warna merah ini, tekan beberapa detik sampai muncul menu di bagian kanan ya. Kalian pilih screenshot. Nah, nanti hasil dari screenshotnya akan masuk di folder penyimpanan internal. Di menu apps ini berisi semua aplikasi yang sudah terpasang di device ini. Sudah ada beberapa apps yang terinstall secara default atau sudah diinstal oleh penjual pas saya pertama beli. Contohnya seperti aplikasi DTV, Netflix, OTT Navigator, Disney Plus, dan beberapa aplikasi lainnya. Kalau kata penjualnya, ini untuk aplikasi Netflix-nya jangan sampai diupdate, karena nanti malah nggak berfungsi. Jadi nggak perlu diotak-atik lagi untuk Netflix-nya. Apalagi jangan sampai dihapus. Kalau udah dihapus, nah nanti susah banget buat nginstalnya. Ini juga sudah ada beberapa aplikasi yang sudah saya install. Kalau untuk menu settingnya, ini tampilannya sama seperti Android TV pada umumnya. Device ini sudah support dengan HDMI CC, berarti bisa mengontrol TV dan STB Mi-Cool-nya cukup satu remote saja. Dengan syarat TV juga ada fitur HDMI CC-nya. Support resolusi sampai 4K dan Dolby Vision juga. Cuman monitor yang saya pakai ini belum support 4K dan Dolby Vision, jadi belum bisa menikmati fiturnya. Nah, buat kalian yang sudah pakai TV berkualitas 4K dan Dolby Vision dan sudah pakai Mi-Cool M8s Plus ini, bisa share bagaimana pengalaman kalian pas pakai fitur 4K dan Dolby Vision-nya. Share aja di kolom komen ya. Siapa tahu bisa jadi info buat yang pengen beli M8s Plus-nya ini. Ini ada pengaturan untuk wifi-nya juga. Terus pas saya cek ini, nggak ada pengaturan untuk pairing Bluetooth-nya. Kayaknya Mi-Cool M8s ini nggak support Bluetooth. Fix kayaknya ini nggak support Bluetooth. Udah cari di semua menu pengaturan, nggak ketemu pengaturan Bluetooth-nya. Nah, ini sayang aja ya, untuk STB yang sudah hybrid TV, tapi belum support Bluetooth. Masih kalah dibandingkan yang Mi-Cool seri K5. M8s Plus ini Android-nya sudah versi 9 ya, atau Android Pie, dengan RAM 2GB dan penyimpanan internalnya 16GB. Cuman, pas saya hitung lagi penyimpanan internalnya, ini total memorinya ada 11,5GB. Terus yang 4,5GB-nya kemana ya? Apa udah kepake untuk sistemnya? Ini saya masih penasaran, akhirnya saya cek pakai aplikasi AIDA 64. Penyimpanan internal yang terbaca malah 10,5GB. Nah, sisanya yang 5,5 ini kemana? Saya cek lagi pakai aplikasi CPU-Z juga sama, terbacanya 10,5GB. Jadi sisanya yang 5,5 ini kemana? Nggak mungkin kan kalau cuman untuk aplikasi atau untuk sistem saja. Kalau kalian tahu soal ini, nah boleh info lah di komen ya. Tapi oke lah, dengan storage yang tersedia 10,5GB, ini masih cukup buat install banyak aplikasi.
Mikul M8S Plus ini menggunakan CPU ARM Cortex A53 dengan clock speed-nya 1,80 GHz dengan GPU Mali G31. Dari aplikasi AIDA 64 ini saya juga gak nemu spek dari Bluetooth-nya. Biasanya ini ada di menu sistemnya ini, di bawahnya penyimpanan internal ya. Tapi ini nggak ada, berarti fix ya, M8S Plus ini tidak support dengan Bluetooth. Pas saya pakai bantuan dongle Bluetooth untuk bisa setting Bluetooth-nya, ini tetap nggak bisa ya. Saya cari-cari di menu setting nggak nemu untuk setting Bluetooth-nya. Yang sebelumnya pengen connect gamepad Bluetooth, ini malah nggak bisa sama sekali. Terus kalau mau nonton siaran digitalnya, kalian bisa langsung buka aplikasi DTV. Aplikasi yang dipakai ini sama ya, seperti yang Mikul K5. Ini saya total dapat semua channel digital di wilayah Surabaya. Ada sekitar 29-30 channel. Siaran digital ini cukup pakai antena UHF atau antena digital, tanpa koneksi internet atau wifi. Lanjut kita coba untuk aplikasi ya. Untuk install aplikasinya ini sangat mudah, bisa install lewat aplikasi Play Store. Atau yang cara kedua, kalian install pakai file APK, tapi download dulu file APK-nya, setelah download baru bisa diinstal. Kalau cek untuk Play Store-nya ini, tampilannya sama seperti Play Store di smartphone. Sepertinya UI M8S Plus ini belum sepenuhnya UI untuk TV ya. Makanya ini hampir semua aplikasi yang di smartphone bisa diinstal lewat Play Store ini. Contohnya seperti Instagram, TikTok, dan Facebook. Ketiga aplikasi ini kalau di Android Box yang sudah Android TV atau Google TV tidak tersedia langsung di Play Store-nya. Jadi ribet ya, harus install pakai file APK. Kalau bagi saya justru Mikul M8S Plus ini lebih memudahkan dalam install aplikasinya. Jadi masih bisa menikmati aplikasi medsos di Mikul M8S Plus ini. Cuman memang untuk aplikasi medsosnya ada beberapa tampilannya yang sedikit aneh. Contohnya Instagram ya, kalau kita pakai di smartphone dia modelnya kan portrait. Sedangkan ini modelnya landscape. Ini kayaknya tampilannya agak dipaksa mengikuti layar TV-nya, jadi stretch atau gambar kelihatan melar. Ya agak kurang nyaman juga kalau misalnya dipakai untuk nonton video atau nonton reels. Ini video ukurannya besar, agak ke zoom, jadi gak bisa nonton keseluruhan videonya. Jadi harus di-scroll ke bawah atau ke atas biar lebih jelas. Nah ini malah bikin experience-nya kurang nyaman ya. Oh iya, ini untuk kontrolnya nggak bisa pakai remote dari Mikulnya. Jadi saya ini pasang mouse untuk bisa scroll dan juga klik di dalam aplikasinya. Kalau untuk Facebook tampilannya sama seperti yang Instagram tadi ya. Jadi masalahnya sama. Nah kalau yang TikTok ini masih enak, tampilannya portrait seperti di smartphone. Jadi masih nyaman buat ditonton. STB Mikul M8S Plus juga sudah support dengan berbagai aplikasi penyedia film. Seperti Netflix, HBO Go, bahkan Disney Plus itu juga support. Saat saya coba putar film, baik Netflix, HBO Go, dan Disney ini juga berjalan normal, tanpa ada kendala sama sekali. Oh iya, sekali lagi untuk kontrol di dalam aplikasi ini lebih enak pakai mouse. Nggak tahu kenapa remote Mikulnya ini tidak support pas dipakai di dalam aplikasinya. Terutama untuk Netflix ya, ini malah nggak bisa sama sekali untuk remote-nya. Terus ini ada juga aplikasi OTT Navigator, ini bawaan dari STB-nya. Ini kayaknya pakai sistem IPTV. Pakai aplikasi ini kita bisa streaming channel nasional dan juga internasional. Ini tanpa berlangganan sama sekali. Sudah tersedia berbagai kategori, ada Indonesia, HBO, religi, kids, movies, dan masih banyak lagi. Sudah saya coba semua dan hasilnya bisa. Nontonnya pun lancar ya. Ini tergantung koneksi internet sih. Kalau koneksinya cepat pasti nontonnya nyaman dan lancar. Kalau koneksi internetnya lambat, nah itu bisa jadi gambarnya kualitasnya menurun atau buffering terus. Nah kalau di jalur parabola, channel-channel ini termasuk premium ya, dan harus berlangganan bulanan. Tapi ini bisa saya nikmati langsung tanpa berlangganan sama sekali. Nontonnya streaming jadi cuma butuh koneksi internet saja. Oke lanjut, kita tes Mikul M8S Plus ini buat main game. Kita coba game Android ringan aja ya. Nah ini saya coba main game cacing, ini masih berjalan normal dan lancar. Ini untuk main saya pakai bantuan mouse. Pas saya coba di game Android yang cukup besar, ini contohnya seperti Asphalt 8, ternyata masih bisa dimainkan. Walaupun kadang ada nge-lag-nya tapi nggak terlalu sering, jadi masih nyaman buat dimainkan. Padahal Asphalt 8 ini termasuk game Android yang cukup besar ya.
Lanjut saya buat main game emulator seperti PS1, Nintendo, dan juga PSP, ini masih lancar. Cuman ini pas saya coba main di game Tekken 6 untuk yang PSP ya, ini langsung frame drop ya pas mulai permainannya atau pas mulai gelutnya ya. Yang sebelumnya 60 fps ini langsung drop di angka 20-30 fps. Bahkan ini mainnya jadi patah-patah ya, jadi slow motion. Tapi kalau saya coba di beberapa game PSP yang selainnya, ini masih normal ya. Kayak main PES, terus main Naruto, ini masih bisa. Kalau untuk game PS1 dan juga untuk game Nintendo, ini sangat mumpuni ya untuk speknya. Jadi bisa dimainin secara normal dan lancar. Memang secara spek dari mikulnya ini cocok buat main game Android yang ringan atau game konsol yang retro. Mungkin di next video akan saya coba buat main game Android dan game online lain yang lebih berat. Nah, kira-kira gimana hasilnya? Lalu untuk fitur mirroringnya yang dari HP ke mikulnya ini ternyata tidak ada ya. Jadi tidak support untuk mirroring dari HP ke mikul. Tapi mikul ini support untuk fitur DLNA. Jadi untuk mikulnya ini pakai bantuan aplikasi AirPin Pro, terus di HP-nya ini pakai bantuan aplikasi Bubble Up PNP. Cuman ini sistemnya bukan kayak mirroring ya, tapi dia itu mengirimkan video yang mau di play, terus dikirim ke M8S Plus-nya ini. Contohnya ini pas saya pakai, ini saya pilih video mana yang mau di play, pas sudah saya pilih, nah nanti langsung otomatis pindah ke layar monitornya. Berbeda dengan fungsi mirroring ya. Nah kelemahannya kalau pakai fitur DLNA ini nggak bisa buat buka YouTube atau buka browser yang selainnya. Jadi cuma bisa buat buka video, gambar yang ada di directory atau penyimpanan internal yang ada di HP-nya. Kalau secara harga, mikul M8S Plus ini hampir sama dengan mikul yang K5. Selisihnya cuma dikit ya untuk harganya. Ya rata-rata di angka 1 juta sampai 1,5 juta. Dengan spek yang hampir sama juga antara mikul M8S Plus dan mikul K5. Cuman bedanya yang mikul M8S Plus ini belum support untuk siaran parabola, tidak ada slot micro SD, tidak support Bluetooth, dan tidak support untuk mirroring dari HP ke TV. Kalau untuk saya sendiri, kalau harganya hampir sama, mending milih yang mikul K5. Sudah support untuk siaran parabola dan secara fitur juga lebih lengkap. Jadi buat kalian yang memang nggak butuh siaran parabola sama sekali, ya mending pilih yang M8S Plus ini. Bisa Android Box dan untuk siaran digital di VB-T2. Biasanya buat yang rumahnya di apartemen atau di rumah susun yang itu nggak mungkin ya pasang parabola, cuman mungkinnya adalah pasang untuk Android Box atau pasang antena kecil untuk siaran digital. Nah pakai M8S Plus ini sangat cocok. Kalau selama saya pakai ini performanya sama persis ya dengan yang mikul K5. Jadi makanya secara harga juga nggak jauh beda. Nah buat kalian yang mau pilih mikul M8S Plus atau yang mikul K5, sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Apakah butuh untuk siaran parabola ataukah tidak? Oke boys, ini dia review singkat dari mikul M8S Plus. Kalau kalian mau tanya-tanya lebih lanjut, langsung aja di kolom komen, insya Allah kami jawab. Mungkin di next video seperti janji saya ya, ini akan saya buat untuk main game yang berat-berat, game Android maupun game online. Nah kira-kira gimana performanya? Kita coba buat main game Mobile Legends, PUBG, nah kira-kira bisa nggak? Di RAM 2GB dan juga dengan ARM Cortex A53. Langsung aja subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari Tamtam Boys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.